Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi akhirnya fan timnas sepak bola Indonesia bisa bernapas lega gitu kan. Karena 3 pemain diaspora yang digadang-gadang akan kemudian bisa memperkuat timnas sepak bola Indonesia ketika jumpa timnas Australia di Sydney nanti di tanggal 20 Maret nanti. Resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Kevin Audiro Mulyadi yang posisinya penjaga gawang yang saat ini memperkuat Football Club Palermo di Serie B Italia, dan kemudian ada Dean James, ini dia fullback kiri, wingback kiri yang saat ini memperkuat klub di Eredivisie atau Liga Utama Belanda, yaitu Go Ahead Eagles ya teman-teman. Dan kemudian Joel Pelipesi ya, berkuat salah satu klub di Liga Belgia, Joel Pelipesi. Ini posisinya midfielder ya, box midfielder ya, box to box midfielder atau defensive midfielder. Ini dia bisa dinaturalisasi, tinggal kemudian proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke NPB ke PSSI sepertinya moga-moga bisa terkejar. Di proses pendaftaran akhir yaitu kalau nggak salah tanggal 15, kalau terkejar sepertinya mereka kemudian bisa memperkuat timnas kita di tanggal 20. Dan yang sebelumnya memang udah ada tambahan pemain ya, posisinya sebagai striker murni yaitu Valentin Haromeni yang saat ini memperkuat Oxford United di Liga Championship Inggris, yang dia juga bermain di situ satu klub dengan pemain kesayangan publik Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Teman-teman, kalau kita menilai daripada peta kekuatan yang ada saat ini, sepertinya memang Indonesia sebenarnya siap ya teman-teman, betul-betul meningkat probabilitasnya kalau bisa kemudian ya ada kemungkinan bisa mengalahkan Australia. Dan kalau sampai ini terjadi, nggak tahu lagi gimana gembiranya fan timnas kita, gimana bahagianya para pecandu sepak bola di seluruh tanah air di Indonesia. Yang jelas segala upaya dan usaha memang sudah dilakukan habis-habisan oleh jajaran elit PSSI, dan tentunya atas support habis-habisan dari Bapak Erick Thohir ya tentunya, yang memang kemudian nggak cuma menambah amunisi tapi juga kemudian mendatangkan staf kepelatihan baru ya teman-teman, yaitu Patrick Kluivert, Erik Pastoor, dan Denny Lanzat, dan beberapa pelatih-pelatih lainnya juga. Yang jelas memang probabilitas timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin meningkat, dan kita sepertinya menanti-nanti ya teman-teman. Yang jelas memang kalau kita lihat memang amunisi yang kita punya itu saat ini banyak pemain diasporanya, memang posisi pemain bertahan ya teman-teman. Memang kita masih kekurangan kedalaman timnya untuk di lini tengah dan lini penyerangan. Kalau kita lihat kan skemanya memang penumpuan pemain diaspora, pemain bertahan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sisi kiri nanti, kalau Dean James memang kemudian bisa memperkuat timnas, proses perpindahan federasinya bisa dikejar. Jelas di kiri udah ada Sain Patinama, kemudian ada Kelvin Terdong dari ada Pratama Arhan, dan juga Nathan Joaon juga bisa posisi di situ gitu kan. Ini persaingannya udah berat ya, keras ya untuk memperoleh posisi di left back kiri ya, atau wing back kiri, posisi bertahan kiri. Begitupun juga kalau kita lihat di posisi di full back kanan atau wing back kanan tuh udah ada di situ Kevin Bakar Besi, ada Sandy Walsh, dan juga si Nathan Joao juga bisa diposisikan di situ ya teman-teman. Yang jelas ini persaingannya memang barisan bertahan banyak memang. Kemudian di belakang udah ada Rizky Ridho, Jordi Ahmad, kemudian ada Mes Hilger, dan juga si CIZ ya teman-teman. Kalau di kanan juga ada Eliano Reinder, walaupun Eliano Reinder ini kan versatil, selain kemudian di fullback kanan dia juga bisa maju sebagai winger ya. Ini keren kalau Eliano Reinder nanti kemudian memang main. Kita lihat pemain-pemain terbaik kita ya, yang memang kemudian masih kurang memang kedalamannya lah lini tengah teman-teman. Bayangkan di situ biasanya kan cuma diisi oleh Ivar Jenner sendiri memang luar biasa,
pergerakannya, terus staminanya luar biasa. Tapi lagi-lagi memang ya dia masih memperkuat ya, FC Utrecht, Young Utrecht ya, pemain muda ya, belum menjadi tim reguler daripada Football Club Utrecht gitu kan. Artinya memang juga butuh pelapis ya di situ. Biasanya juga di situ malah dipasangnya Nathan Joao yang memang posisi murninya adalah fullback kiri atau fullback kanan di Swansea City. Dan memang Nathan Joao juga nggak begitu mendapatkan menit bermain di Swansea City ya, di Liga Championship Inggris. Kita juga nggak ngerti kalau pemain kemudian nggak pernah dapat menit bermain kan juga pasti kebugarannya juga diragukan gitu kan. Yang jelas di tengah memang minim di situ. Ada Ricky Kambuaya, Tom Hai, dan juga kalau kita lihat kalau Joey Pelibasi bisa gabung ini lumayan ya teman-teman. Di tengah kita betul-betul kekurangan di situ. Ada Ricky Kambuaya, Joey Pelibasi, moga-moga bisa bergabung karena memang Joey Pelibasi ini kalau saya lihat memang dia kan perannya sangat vital ya untuk timnas. Kemudian memang bisa memperkuat nanti, selain dia memang udah senior, usianya udah matang, dia udah malang melintang di berbagai klub di Eropa. Dia juga tipikalnya lah box to box midfielder ya, memang kemudian kalau perannya kalau di timnas Italia atau kemudian di zamannya era AC Milan itu dulu ada pemain yang memang setipe sama Joey Pelibasi, yaitu Gennaro Rino Gattuso atau Sibada Gattuso, yang memang kerjaannya juga nggak ngasih ruang ya untuk pemain-pemain lawan untuk menguasai bola lama-lama gitu di tengah, pasti dirusak ritmenya gitu kan. Kalau Tom Hai ini kan memang dia memang kreator. Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan Tom Hai itu juga fisiknya juga kayaknya juga main 2 kali 90 menit untuk timnas juga berat ya, ketika jumpa China, jumpa Arab Saudi itu kan kayaknya kelelahan gitu kan. Dan memang kita nggak banyak punya pilihan banyak. Dan memang kemarin memang sepertinya juga main-main diaspora itu susah ya, banyak kan memang posisinya di fullback ataupun center back. Yang jelas dengan tambahan Joey Pelibasi, dan memang kita berharap kemudian memang bisa dikejar ya proses perpindahan federasi sepak bolanya, moga-moga aja gitu kan bisa memperkuat lini tengah gitu kan, kedalaman lini tengah. Terus kalau di kiri kan memang juga repot ya teman-teman, di winger itu kalau kita lihat besok Ratna Roratmangun juga nggak bisa main kan, kena akumulasi kartu ya dia. Tentunya biasa kita pastinya juga kerepotan karena memang punyanya cuma Rafael Struijk, dan juga kalau di kanan ini si siapa, Marcelino Ferdinand ya, strikernya si Ole Ten Hag Romeni. Tapi Ole Ten Hag biasanya juga bisa dipasang lebar sebagai winger kiri atau kanan, dan begitu juga si Eliano Render juga bisa dipasang sebagai winger ya teman-teman. Cuman kan memang bukan posisi naturalnya. Yang jelas memang di situ kita masih kekurangan. Yang ada kan memang dari lokal ya, si Hoki Caraka, kemudian tuh kemarin siapa Sananta Arhan, terus Septian Bagaskara gitu kan, memang masih dari yang lokal, yang diaspora, yang memang top kayaknya belum ya. Memang kelemahannya memang masih di lini tengah, sayap, dan striker kita masih kurang, penumpuannya masih di lini bertahan. Mungkin kedepannya kalau kita memang bisa lolos dari grup neraka ini, untuk paling nggak lolos di playoff lah, harapannya kemudian bisa lolos langsung ya teman-teman, ngawani Jepang. Tapi kalau kita lihat effortnya, kita patut kemudian berterima kasih kepada seluruh jajaran PSSI tentunya, khususnya Bapak Erick Thohir ini yang memang all out habis-habisan, nggak ada pilihan lain lagi ya gitu kan. 2026 sepertinya memang harus lolos ke putaran final Piala Dunia, dan ini momentumnya nggak boleh kemudian lengah gitu kan. Dan Bapak Erick Thohir udah melakukan segalanya. Spesial thanks sih kalau saya sendiri pribadi, dan datengin semua pemain-pemain yang memang diharapkan bisa meningkatkan probabilitas timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Begitupun juga staf pelatihan juga memang didatangkan ini nggak lain dan nggak bukan untuk kemudian meningkatkan probabilitas timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia. Walaupun lagi-lagi juga lawan yang dihadapi nggak sembarangan, Australia ini langganan sepak bola Piala Dunia. Segala sesuatu masih bisa terjadi, apalagi mereka main di kandang, dan memang target mereka juga untuk mendapatkan poin dari Indonesia.
Yang jelas siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya gitu kan, pastinya yang bisa dilakukan oleh supporter fan timnas sepak bola Indonesia adalah memberikan sokongan, dukungan gitu kan, memberikan dukungan secara moral gitu kan, memberikan dukungan secara langsung, baik datang langsung nonton ataupun kemudian memberikan dukungan nonton lewat media sosial gitu kan. Ini yang bisa kita lakukan, nggak perlu kemudian kita terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang memang sepertinya ngadu domba, membuat intrik-intrik di dunia persepak bolaan di negeri kita ini. Yang jelas luar biasa, moga-moga kemudian memang kita bisa lolos ya teman-teman, harapan besar harapan kita. Dan kita doakan moga-moga nanti proses perpindahan federasi Joy Pelipesi, Milau Biro Mulyadi dan juga si Dean James juga berlangsung bisa kemudian cepat ya teman-teman. Dan memang ini memang laga yang paling vital yang memang sepertinya ditunggu-tunggu oleh seluruh fan timnas sepak bola Indonesia. Di seluruh Indonesia saya yakin, saya pun udah nunggu-nunggu lama dan memang berharap di usia saya yang udah senja bisa kemudian nanti punya kesempatan menonton timnas kebanggaan saya, timnas Garuda, untuk kemudian mimpinya bisa menonton mereka untuk bermain di putaran final Piala Dunia yang nanti akan berlangsung di 2026 di Meksiko, Amerika, dan Kanada. Oke, itu aja teman-teman. Salam sedulur.